dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bernadetta Tessa. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri 5 Batas Nangka, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 5 Batas Nangka. Dalam praktik pembelajaran ini, saya menggunakan model atau metode problem based learning di semester 1 kelas 5 dengan materi pokok perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, wow. Ya, dahsyat, ajaib, wow. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Rita maju ke depan. Yang lainnya silakan berdiri semua. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Teman-teman, kita belajar melakukan doa-doa. Selamat pagi, Bapak. Kemudian mengucap syukur kepada atas penyertaan dari Tuhan dapat. Terima kasih untuk khusus di apa yang menjadi belajar dan yang kami mendengar dan menyampaikan dalam pelajaran hari ini. Terima kasih Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rita. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu mau absen dulu ya. Andika, Anggun, Eva, Indah, Inye, Jose, Reta. Hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu apa yang di depan? Ya, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Sekarang kita mau lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu yang pertama mengurutkan penciptaan yang Allah lakukan. Kemudian selain itu juga peserta didik mampu menjelaskan diri sebagai citra Allah, mampu menyebutkan sikap diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, dan mengembangkan sikap syukur melalui doa serta bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dengan mempraktekkan sikap menghargai dan bekerja sama sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengawali membuka materi kita hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, apa arti dari citra Allah? Ada yang tahu? Ya, silakan Reta. Segambar dengan Allah. Siapa lagi? Ya, Indah. Serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Ada lagi? Apalagi selain itu? Segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, apalagi? Masih Sama dengan Allah. sama dengan Allah, apalagi? Mirip sama Allah. Ada lagi? Ya, berarti kita sudah tahu bahwa citra Allah itu adalah segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, mirip dengan Allah, dan sama dengan Allah. Semuanya sudah benar jawabannya.
Selanjutnya, soal yang kedua, mengapa manusia diciptakan sebagai citra Allah? Ada yang mau menjawab? Mengapa kita manusia ini diciptakan sebagai citra Allah? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Greta. Karena manusia Ya, tak apa-apa, mau lihat buku, mungkin pernah mendengar alasan mengapa manusia diciptakan sebagai cipta Allah. Tidak apa-apa, siapa yang mau mencoba? karena manusia menyerupai Allah. Karena manusia menyerupai Allah. Ada lagi? Ada lagi? Karena manusia menyerupai Allah. Terus, apalagi selain itu, kita kan sudah mirip dengan Allah nih. Kita sudah sama dengan Allah, kita juga menyerupai Allah. Jadi Allah menciptakan kita, mau mengungkapkan kepada kita bahwa kita menyerupai Allah dan melakukan segala tindakan yang Allah ajarkan kepada kita, seperti itu. Jadi kita juga diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi, dengan cara bertanggung jawab. Jadi apa arti dari cipta Allah? Cipta Allah adalah bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan rupa dan gambar yang sama dengannya. Jadi kita seperti yang sudah kalian jawab tadi, benar semua. Segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, mirip dengan Allah, sama dengan Allah. Selanjutnya, mengapa manusia diciptakan sebagai cipta Allah? Karena mau menunjukkan bahwa manusia itu menyerupai Allah dan mewakili Allah di bumi dengan berbuat baik, menguasai bumi dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang kita akan menonton video yang sudah Ibu siapkan. Silakan kalian simak. Kalau menurut kalian penting, silakan dicatat ya. Siapkan bukunya, catat bagian penting yang kira-kira menurut kalian, oh ini penting saya catat, seperti itu ya. Cerita Alkitab penciptaan. Pada mulanya bumi belum berbentuk, kosong dan gelap. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari yang pertama. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari yang kedua. Berikutnya berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul di satu tempat. Allah menamai yang kering darat dan kumpulan air dinamai laut. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari yang ketiga. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam, dan juga bintang-bintang. Itulah hari yang keempat. Lalu berfirmanlah Allah, tidaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan tidaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah
Melihat cara yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sesudah petang dan jadilah pagi, sesudah hari yang panas. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari yang ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 dan memutuskannya, karena pada hari itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Baik, sudah semua melihat video tadi? Sudah mendengarkan semua? Nah, sebelum menjawab pertanyaan di depan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Video apa yang kalian tonton barusan? Yang kalian lihat bersama tadi? Video apa? Tentang apa? Allah melakukan penciptaan. Kecil sekali suara Jose. Ya benar Jose. Allah melakukan penciptaan. Oke, sudah benar kan? Allah melakukan penciptaan tadi kan? Kemudian selama berapa hari Allah melakukan penciptaan? Selama 6 hari. Selama 6 hari Allah melakukan penciptaan. Sekarang baru Ibu ingin bertanya. Sebutkan kisah penciptaan yang Tuhan lakukan secara runtut sesuai dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 27 yang sudah kita tonton bersama tadi. Jadi ada berapa hari penciptaan tadi? 6 hari kan? Ada 6 hari penciptaan yang Allah lakukan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Hari pertama dulu. Hari pertama apa yang Allah ciptakan? Allah menciptakan langit dan bumi. Benar tidak? Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama. Benar. Sekarang hari kedua. Apa yang Allah ciptakan? Allah menciptakan cakrawala. Benar? Allah menciptakan cakrawala? Benar. Sekarang hari ketiga. Apa yang Allah ciptakan? Yang Allah ciptakan apa pada hari ketiga? Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, hari keempat, apa yang Allah ciptakan? Matahari, bulan, dan bintang-bintang yang ada di mana? Di langit kan, matahari, bulan, bintang, semuanya ada di langit. Selanjutnya pada hari kelima Allah menciptakan binatang di laut dan burung-burung di udara. Dan hari keenam Allah menciptakan apa? Manusia dan hewan, segala makhluk hidup kan, hewan-hewan yang ada di daratan. Tepuk tangan semua, jawabannya benar. Luar biasa kalian ya, sudah bisa langsung hafal gitu kan. Karena kalian juga pasti sering mendengar penciptaan yang Allah lakukan. Jadi Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Allah apa? Pada hari ke-7 Allah beristirahat karena semuanya sudah baik diciptakan. Jadi Allah beristirahat karena sudah melihat bahwa semua ciptaan sudah diselesaikan. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Ibu akan membagi kelompok. Nah, Ibu sudah siapkan. Jika kalian lihat kelompok 1 ada 4 peserta didik. Kemudian kelompok 2 ada 3 peserta didik. Karena jumlah kalian ganjil, jadi satu kelompok ada yang genap, ada yang ganjil ya. Jadi karena ada 7, jadi Ibu bagi 2, ada 4, ada 3. Jadi kelompok 1 itu ada Reta, Jose, Anggun, dan Eva. Kemudian kelompok 2 ada Indah, Andika, dan Inye ya. Jadi nanti kalian silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan untuk kalian semua saat bergabung di kelompok semuanya harus
terlibat aktif, kemudian bekerja sama dengan baik. Nanti kan akan ada lembar kerja yang Ibu bagikan. Jadi silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Jadi silakan didiskusikan bersama kelompok. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dijawab bersama, saling berdiskusi dan menjawab soal dengan baik ya. Nanti setelah kalian melakukan diskusi bersama, hasil diskusi itu akan kalian presentasikan di depan kelas ya. Jadi Ibu mau kalian melihat masalah yang ada dalam soal itu, kemudian kalian mencari solusi dalam masalah tersebut. Itu ya. Jadi itu sudah siap untuk mengerjakannya? Sudah. Baik, sekarang silakan duduk bersama kelompoknya. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Sebelum kalian mengisi soalnya, Ibu akan menampilkan sebuah video lagi. Jadi ada video penjelasan tentang cipta Allah, kemudian konsep cipta Allah, dan bagaimana tugas-tugas yang dilakukan manusia sebagai cipta Allah. Itu ya. Jadi silakan kalian simak videonya, kemudian kalian diskusikan jawabannya, dan silakan jawab di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Manusia diciptakan seturut gambar dan cipta Allah. Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Mengapa dikatakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena manusia istimewa itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Itu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah anak-anak, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan ciptanya, atau manusia diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, dan manusia diciptakan dengan istimewa. Dari ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia dikatakan sebagai ciptaan yang istimewa. Itu berarti kita memiliki kelebihan, kita memiliki keunikan yang lain, yaitu salah satunya manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Laki-laki dan perempuan dipercayakan untuk menguasai bumi. Dalam menguasai bumi itu, kita memiliki tugas dan peran masing-masing, di mana laki-laki dan perempuan bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru, dan kita menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah, memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki juga menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Karena melainkan bekerja sama dan saling melengkapi, makanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Sehingga dengan kelengkapan itu dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana Allah. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Di sini banyak keluarga, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sedang menyapu, mengangkat tong sampah, mengumpulkan sampah. Manusia itu diciptakan sebagai cipta Allah. Kemudian manusia diciptakan dengan istimewa, dan tindakan manusia itu harus menyerupai Allah dan selalu berbuat baik. Baik anak-anak, sudah melihat semua video tadi? Sudah. Baik, sekarang silakan kalian lihat soal yang sudah Ibu bagikan dalam lembar kerja.
Ada beberapa soalnya itu ada 3 soal ya. Jadi silakan kalian diskusikan jawaban bersama teman-teman di kelompok. Silakan dimulai. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah ditulis semua jawabannya? Baik, sebelum presentasi kita akan menyanyikan satu lagu dulu. Mau bernyanyi? Mau. Ayo berdiri semua. Kita akan menyanyikan satu lagu sambil gerak ya. Ya, cari posisi yang nyaman. Bangga menjadi cipta Allah. Aku bangga menjadi cipta Allah. Aku bangga menjadi cipta Allah. Perbuatan baik akan kulakukan. Aku bangga menjadi cipta Allah. Bangga menjadi cipta Allah. Bangga menjadi cipta Allah. Perbuatan baik akan kulakukan. Ya, semuanya selesai. Oke, tepuk tangan. Sudah segar? Sudah siap untuk presentasi? Ibu silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 boleh duduk. Silakan didengar. Dari kelompok 1. Yang pertama, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Diberi tanggung jawab. 3. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan ajaran gereja sebagai cipta Allah. Perbuatan baik seperti baik, murah hati, tidak sombong, serta membantu teman. Ini hasil presentasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sebelum kelompok 2 maju, Ibu mau beri waktu. Kira-kira kelompok 2 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau tidak ada, mari kelompok 2 silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya bersama teman-teman tadi. Kelompok 1 silakan disimak. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ya. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap individu memiliki martabat dan nilai sama. Ini menegaskan bahwa semua manusia tanpa memandang latar belakang memiliki nilai yang sama dan layak diperlakukan dengan hormat dan
badan yang mengelola bumi yang diberikan oleh Tuhan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab, tidak sombong, selalu bisa melakukan hal atau perbuatan baik seperti yang Allah ajarkan. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 duduk. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Tidak ada. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana diskusi bersama hari ini? Senang? Senang. Suka berdiskusi bersama teman? Lebih mudah menjawab jadinya kan? Karena bisa berbagi, kemudian bisa bertanya kalau tidak tahu. Jadi saling bertukar pikiran untuk mendapat jawaban-jawaban yang akan ditulis di lembar jawaban yang sudah Ibu bagikan. Nah, ada beberapa poin yang kita ambil setelah kita belajar pada hari ini. Seperti yang sudah kalian jawab tadi. Ada berapa hari Allah melakukan penciptaan? 6 hari. Selama 6 hari. Kemudian selama 6 hari, hari pertama Allah menciptakan apa? Yaitu langit dan Bumi. ya, langit dan bumi. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan apa tadi? Cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan lautan. Jadi Allah menciptakan lautan. Kemudian Allah menciptakan apa lagi? Yang tempat diinjak kita sekarang apa? Bumi, yaitu daratan. Dan Allah menciptakan apa yang ada di lingkungan kita? Tumbuhan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi pada hari ketiga Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan untuk mengisi daratan. Kemudian hari keempat Allah menciptakan apa tadi? Matahari, bulan, dan bintang. Itu pada hari keempat Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, dan Allah menciptakan bintang-bintang untuk menerangi apa? Untuk menerangi bumi. Hari kelima Allah menciptakan ya, makhluk hidup di laut dan burung-burung di udara. Dan yang keenam Allah menciptakan apa yang terakhir? Hewan-hewan di daratan dan manusia. Jadi pada hari ketujuh Allah apa yang Allah lakukan pada hari ketujuh? Beristirahat karena sudah melihat semuanya baik. Jadi Allah beristirahat. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan cipta Allah dan berdasarkan Alkitab dan Katekismus Gereja Katolik. Jadi sudah kalian ketahui bersama bahwa cipta Allah tadi yang pertama adalah serupa dengan Allah, secitra dengan Allah. Terus apa lagi? Segambar, sama, apalagi tadi? Mirip dengan Allah, itu adalah citra Allah. Jadi selain itu juga di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 355 juga ada dikatakan bahwa ada manusia saat ini menduduki tempat yang khusus dalam semua ciptaan. Ia diciptakan menurut citra Allah, kemudian dalam kodrat bersatu dunia rohani dan dunia jasmani, kemudian diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan Allah menjadikan dia sahabatnya. Jadi kita adalah sahabat Allah. Kita adalah sahabat Allah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, contoh sikap dan perbuatan sesuai dengan ajaran yang telah Tuhan berikan. Tadi apa? Gambar-gambar. Masih ingat tidak gambar-gambar yang ada tadi? Yang pertama gambar apa? Orang sedang apa tadi? Sedang bergotong royong. Selain itu apa lagi tadi gambar yang kedua? Iya, jangan menyontek. Nah, kemudian yang ketiga, masih ingat? Yang ya timbangan ada kiri dan kanan, berarti dia seimbang. Dan yang terakhir gambar video sedikit tadi. Mereka sedang apa? Sedang berdiskusi, sedang belajar. Jadi itu perbuatan atau sikap yang harus kita lakukan. Itu contoh-contoh
yang sering kalian lihat, yang sering kalian lakukan di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh menyontek, buanglah sampah pada tempatnya, itu ya. Kemudian beberapa hal yang kita pelajari hari ini yaitu tentang citra Allah, kemudian perbuatan baik yang Allah ingin kita lakukan. Sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi. Jadi ada beberapa. Selain lembar refleksi, Ibu akan berikan tugas membuat doa dan silakan kalian mengisi asesmen sumatif. Jadi ada 5 soal pilihan ganda dan 5 esai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Semua soal sudah semua ya? Silakan Iva kumpulkan. Nah, Ibu kasih jempol 2 untuk kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena pembelajaran hari ini selesai dengan baik, kemudian keterlibatan kalian dalam pembelajaran hari ini juga luar biasa, aktif semua, sudah mulai berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, kemudian sudah berani juga berdiskusi bersama dan hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas, dibacakan di depan kelas. Ibu mengucapkan terima kasih atas keaktifan kalian. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dengan kalian yang lebih semangat lagi dalam belajar. Untuk minggu depan pembelajaran kita yaitu tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Sederajat itu artinya itu sama rata, seimbang, tidak berat sebelah, itu sederajat. Seperti timbangan tadi tidak berat sebelah, itu ya. Jadi itu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, silakan susun bukunya, simpan di tas masing-masing. Siapa yang memimpin doa penutup? Oh, Indah, silakan nanti Indah maju ke depan. Teman-teman sudah kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, marilah di anak-anak yang mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan menyampai Indonesia ini. Ya Bapa, tidak ada Indonesia yang miskin, dan kemudian yang berbaik kami berjalan ya Bapa dan juga anak-anak Kristus dan Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Indah. Baik. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih atas kesempatan pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Silakan.